Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis proposal saya yang berjudul Bimbingan Belajar SD SMP Smart Quiz. Nama saya adalah Intan Nursania dari kelas 12C absen 19 dan guru pembimbing saya adalah Bu Wahyu Sulaningrum. Yang pertama adalah latar belakang dari usaha saya, yaitu pendidikan adalah faktor yang penting dalam perkembangan individu dan kemajuan bangsa. Namun tidak semua siswa memiliki pemahaman yang sama terhadap materi pembelajaran yang diberikan di sekolah. Banyak siswa SD dan SMP mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran, sehingga membutuhkan bimbingan tambahan di luar jam sekolah. Yang kedua adalah visi dan misi. Visi dari usaha saya yaitu bimbingan belajar yang inovatif dan terpercaya dalam prestasi akademik serta membangun karakter siswa SD dan SMP sehingga mereka lebih siap menghadapi masa depan. Misi dari usaha saya adalah menyediakan metode pembelajaran yang efektif, interaktif dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan bimbingan akademik yang berkualitas dengan tenaga pengajar profesional yang berpengalaman. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri serta kemandirian siswa dalam belajar melalui pendekatan personal. Pembahasan nomor 3 yaitu analisis produk. Jenis produk yang saya gunakan adalah jasa dan nama produknya adalah Smart Quiz. Karakteristik produk yang saya miliki yaitu materi yang struktur, 2. Pendekatan yang fleksibel, 3. Pendampingan intensif, 4. Tutor berpengalaman, 5. Latihan soal tryout rutin, yang keenam adalah pendekatan personal dan motivasi. Kelebihan produk yang saya miliki yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Kedua, membantu meningkatkan prestasi akademik. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Siswa lebih siap menghadapi ujian. Yang keempat adalah fleksibilitas waktu dan metode belajar. Yang kelima adalah pendekatan yang lebih personal. Yang keenam, membantu persiapan ujian masuk SMP atau SMA favorit. Poin yang kelima adalah analisis usaha yang mencakup analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan produk. Kekuatan produk yang saya miliki adalah kualitas pelajaran yang lebih intensif. Kedua, metode pembelajaran fleksibel. Tiga, materi yang terstruktur dan terfokus. Keempat, latihan soal dan tryout rutin. Kelima, pendekatan personal motivasi belajar. Weakness atau kelemahan produk. Kelemahan produk yang saya miliki adalah biaya relatif mahal. Yang kedua, ketergantungan siswa pada bimbel. Ketiga, perbedaan metode dengan sekolah. Keempat, tingkat efektivitas berbeda-beda. Kelima, kualitas tutor yang bervariasi. Yang berikutnya adalah opportunity atau peluang usaha. Peluang yang saya miliki adalah meningkatnya kebutuhan akan pendidikan tambahan. Yang kedua, perkembangan teknologi dan bimbel online. Yang ketiga, kerjasama dengan sekolah. Dan yang keempat adalah permintaan tinggi di daerah dengan persaingan akademik yang ketat. Yang terakhir adalah threat atau ancaman produk, ancaman usaha yang saya miliki, persaingan yang ketat dan dengan bimbel lain. Yang kedua, kendala teknis dalam pembelajaran online. Dan yang ketiga, faktor kejenuhan siswa. Poin kelima adalah analisis produksi. Yang pertama, input atau sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia yang harus memiliki kompetensi dalam mengajar dan memahami kurikulum SD sampai SMP. Dan yang kedua, sarana dan prasarana. Ruang kelas yang nyaman dilengkapi papan tulis, proyektor, dan media pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga adalah materi pembelajaran, termasuk modal dan buku latihan. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi produksi jasa bimbel. Yang pertama, kualitas pengajar. Kedua, metode pembelajaran. Dan ketiga, teknologi dan inovasi. Yang keempat, fasilitas dan lingkungan belajar. Dan yang kelima adalah pastinya dukungan orang tua. Poin keenam adalah analisis pasar. Yang pertama, analisis persaingan atau kompetitif analisis. Bimbel skala besar atau nasional, contohnya Primagama, Ruang Guru, Ganesha Operation. Yang kedua, bimbel lokal atau wilayah tertentu. Yang ketiga, bimbel online dan aplikasi digital seperti Ruang Guru, Kuiper, dan Zenius. Yang kedua adalah peluang pasar atau market opportunities. Pasar bimbel online yang terus berkembang, masyarakat semakin nyaman dengan pembelajaran digital. Yang kedua, permintaan tinggi untuk bimbel persiapan ujian dan seleksi sekolah favorit. Yang ketiga adalah tantangan pasar atau market challenge. Persaingan yang ketat. Banyaknya bimbel membuat pelanggan memiliki banyak opsi atau banyak pilihan sehingga harus ada keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah biaya operasional yang tinggi, menjaga kualitas tutor, fasilitas, dan teknologi yang memerlukan biaya besar. Dan berikut adalah perhitungan dari analisis keuangan usaha.
Yang berikutnya adalah kesimpulan. Bimbingan belajar atau bimbel memiliki metode fleksibel, kurikulum terstruktur dan tutor berkualitas, dan latihan soal rutin. Kelebihannya terletak pada kualitas pengajaran dan personalisasi pembelajaran, tetapi menghadapi tantangan biaya tinggi dan persaingan yang ketat. Bimbel membutuhkan sumber daya manusia, teknologi, dan materi berkualitas dan evaluasi siswa. Permintaan tinggi terutama di kota besar dan untuk persiapan sekolah favorit didorong oleh tren digitalisasi. Namun persaingan dengan bimbel nasional, e-learning dan les privat menjadi tantangan. Peluang bimbel ada pada inovasi pembelajaran, kolaborasi dengan sekolah dan memanfaatkan teknologi digital. Berikutnya adalah proyeksi keberlanjutan usaha. Saya membagi 3 jangka, yaitu ada jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek meliputi 1-2 tahun dengan konsolidasi dan penguatan brand, peningkatan kualitas pengajar dan rekrutmen, dan pelatihan tutor yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan materi belajar berbasis kebutuhan siswa. Yang kedua adalah jangka menengah 3-5 tahun dengan ekspansi dan digitalisasi ekspansi wilayah dan pasar, membuka cabang baru di daerah potensial, menjalin kerjasama dengan sekolah dan komunitas pendidikan. Yang ketiga adalah jangka panjang 5-10 tahun dengan skalabilitas dan keunggulan kompetitif, transformasi ke model bisnis EdTech, mengembangkan aplikasi belajar berbasis AI dan VR, menerapkan sistem langganan online dengan akses ke materi eksklusif. Baik, berikutnya adalah ketahanan produk. Yang pertama adaptasi terhadap perubahan kurikulum. Selalu memperbarui materi pembelajaran sesuai dengan kebijakan pendidikan terbaru, melakukan riset dan pengembangan metode pembelajaran yang efektif. Yang kedua, inovasi dalam layanan dan teknologi, yaitu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan menawarkan layanan fleksibel seperti kelas online, hybrid, dan personalisasi pembelajaran. Yang ketiga adalah manajemen keuangan yang baik, mengoptimalkan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas, memiliki cadangan dana untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, gunakan model hybrid offline dan online. Yang kedua, optimalkan media digital dan teknologi, seperti buat aplikasi belajar atau gunakan platform yang memudahkan siswa mengakses materi kapan saja. Yang ketiga, tingkatkan kualitas tutor dan pengajaran, seperti rekrut tutor dengan kompetensi tinggi dan berikan pelatihan berkelanjutan. Yang keempat adalah berikan program loyalitas dan referral, memberikan diskon atau benefit bagi siswa yang merekomendasikan bimbel ke teman dan saudara. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.